Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Jamaah para hamba Allah yang insya-Allah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang lebih elok, yang lebih patut untuk kita mulai majlis ilmu ini selain memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak terbilang, nikmatnya kita terima malam dan siang, pagi dan petang. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, insya-Allah. Salawat dan salam tentu tidak lupa mari senantiasa kita sampaikan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan harapan kita semua, semoga kita beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bincang masalah takdir. Apa itu takdir Allah? Waktu yang terbatas barangkali kita ambil pemahaman tentang takdir ini dengan cara yang sangat mudah dipahami. Takdir artinya ketentuan. Takdir Allah artinya ketentuan Allah. Saudaraku yang berbahagia, saya kasih contoh. Kenyang itu takdir, ketentuan. Untuk sampai kepada takdir kenyang, kita kena makan dulu. Itu pun takdir. Artinya, untuk kita sampai kepada takdir yang tertentu, maka kita mesti melakukan takdir yang telah ditentukan. Saya kasih contoh yang mudah sekali. Katakanlah kita naik MRT di stesen MRT Bugis. Contoh, ada dua arah di situ. Satu Pasir Ris, satu Boon Lay. Nah, ini ketentuan, ini takdir yang telah ditentukan. Sekarang kita mau ke mana? Kita mau mengarah ke Boon Lay. Kita ingin ditakdirkan, ditentukan sampai pada Boon Lay. Maka tugas kita mesti mengikuti arahan, iaitu ambillah MRT mengarah ke Boon Lay. InsyaAllah sampai ke Boon Lay. Itu takdir, mengikuti takdir. Kita mau ke Pasir Ris.
maka ambillah MRT arah Pasiris. InsyaAllah sampai kepada Pasiris. Namanya apa? Takdir mengikuti takdir. Ketentuan mengikuti ketentuan. Tetapi seandainya kita berada di MRT Bugis Station, kita mau ke Boon Lay, tetapi kita mengambil MRT arah Pasiris, maka itu namanya melawan takdir. Kita ingin ke Pasiris tetapi kita kita ingin ke Boon Lay tapi kita mengambil MRT arah Pasiris. Itu namanya melawan takdir. Maka dia tidak jadi. Cuba kita perhatikan. Sebaliknya, kalau kita nak pergi Pasiris sedangkan kita mengambil MRT arah Boon Lay, tentu tidak akan sampai ke Pasiris tetapi sampai ke Boon Lay. Kenapa tidak sampai ke Pasiris? Kerana kita melawan takdir. Ya. Jadi takdir itu jangan buta-buta berserah. Ya. Ada takdir yang tak boleh dirubah. Contohnya mati. Tidak boleh dirubah. Atau manusia apakah yang lahir laki-laki atau perempuan. Itu ketentuan Allah mutlak. Kita tak boleh nak tentukan mesti laki-laki, mesti perempuan. Tidak boleh. Ya. Dalam Al-Quran satu contoh. Barangkali ini kita renungkan sebentar. Dalam surah Al-Zalzalah. Ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal misqala zaratin khairan yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan, walaupun sekecil apapun, maka dia akan mendapat balasan atas kebaikan itu. Artinya apa? Kalau kita ingin ditakdirkan oleh Allah mendapatkan pahala kebaikan, maka kita hendaklah melakukan takdir yang ditentukan oleh Allah. Apa itu? Kerjakan kebaikan. Jadi saya ulang balik. Seandainya kita ingin mendapatkan takdir Allah, ketentuan Allah, iaitu pahala yang Allah janjikan, maka Allah menyuruh kita berbuat baik. Tapi sebaliknya dalam Al-Quran dikatakan apa? Wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Tapi siapa yang berbuat jahat, maka dia akan dibalas dengan kejahatan. Itulah takdir. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, maka takdirnya dibalas oleh Allah kebaikan. Sebaliknya kalau kita melakukan kejahatan, maka takdirnya tetap kejahatan. Jadi jangan bermimpi kita melakukan kejahatan tapi ingin mendapatkan pahala. Tidak boleh. Tidak boleh. Jangan mengatakan, sudah takdir aku jadi orang jahat. Tidak. Allah tidak pernah menciptakan kita jadi orang jahat. Buktinya apa? Allah berikan kita Al-Quran supaya kita jadi orang baik. Allah beri kita utusan Rasulullah SAW sebagai panutan umat, sebagai contoh tauladan. Supaya apa? Supaya kita jadi orang baik, ditakdirkan jadi orang baik. Allah berikan kita agama yang Allah ridha. Untuk apa? Supaya kita jadi orang baik. Jadi Allah ingin kita jadi orang baik. Tetapi kita sendiri banyak di antara manusia tidak mau jadi orang baik. Bukan salah Allah. Karena dia melawan takdir. Sama. Saya ingin kenyang. Maka saya harus makan. Saya harus makan. Kalau saya tidak makan, maka takdirnya lapar. Saya ulang balik. Kalau saya ingin kenyang, saya ingin ditentukan supaya kenyang, maka saya wajib makan. Itu namanya takdir mengikuti takdir. Ketentuan mengikuti ketentuan. Tapi seandainya saya tidak mau makan, maka takdirnya lapar. Takdirnya lapar. Jadi sekali lagi jemaah yang berbahagia, mari. Kalau kita ingin ditakdirkan oleh Allah masuk surga, maka kita hendaklah mengikuti ketentuan Allah bagaimana supaya orang itu boleh masuk surga.
tentu dengan menjadikan diri kita insan yang bertakwa. Karena surga Allah ciptakan, dikatakan dalam Al-Quran, u'iddat lil muttaqin, surga itu dipersiapkan untuk orang bertakwa. Jadi kalau kita ingin ditakdirkan oleh Allah masuk kepada surga yang penuh nikmat, maka hendaklah kita menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu insya Allah akan mendapat rahmat Allah, insya Allah akan mendapat ridho Allah. Dah atas rahmat dan ridho Allah itulah yang mengantarkan kita masuk surga. Subhanallah. Jamaah yang berbahagia, jadi sekali lagi, mari kita pahami takdir itu dengan cara yang sangat mudah, jangan berbelit-belit. Dan jangan hidup ini terserah kepada takdir. Ini membuat kita malas. Ya, contohnya kita belum apa-apa lagi dah berserah pada takdir. Kalau jodoh tak ke mana. Kalau rezeki tak ke mana. Tak boleh. Memang kalau rezeki tak ke mana, tapi kalau kita tak ke mana-mana, kita tidak berusaha, kita tidak berikhtiar, maka rezeki tidak dapat. Jodoh memang tidak ke mana, tapi kalau kita tak keluar rumah, ada anak perempuan tak pernah keluar bilik, dalam bilik saja, lalu tak dapat jodoh, bukan salah takdir. Salah kita. Kenapa? Kerana kita melawan takdir. Jamaah yang berbahagia, saya kasih contoh yang paling mudah lagi. Kalau kita tanam ubi, kita menanam benih ubi, maka yang tumbuh pasti ubi. Ini takdir. Kalau kita tanam jagung, maka yang tumbuh itu jagung. Itu takdir. Lan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah tidak akan merubah ketentuannya. Kita tanam ubi, maka pasti tumbuh ubi. Kita tanam jagung, maka pasti tumbuh jagung. Kita tanam padi, maka pasti tumbuh padi. Tapi kalau kita tanam padi, lalu kita berdoa supaya tumbuh stroberi, bukan berarti Allah tidak boleh menumbuhkan stroberi. Jangan salah faham. Bukan berarti Allah tidak boleh menumbuhkan stroberi. Masalahnya Allah mau atau tidak. Kerana Allah mengatakan, lan tajida li sunnatillahi tabdila. Aku tak akan merubah perbuatanku. Kalau kau tanam padi, maka tumbuh padi. Kau tanam jagung, tumbuh jagung. Sama. Sama, saudaraku. Allah Akbar. Kalau kita menanam satu kebaikan, maka yang akan tumbuh adalah kebaikan. Itu takdir. Sebaliknya, kalau kita menanam di dunia ini kejahatan, kita menanam maksiat, maka yang tumbuh di akhirat adalah maksiat. Oleh karena itu, jemaah yang berbahagia, mari sama-sama kita menuju takdir yang betul-betul sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau kita ingin ditakdirkan oleh Allah masuk kepada surga yang penuh nikmat, mari kita ikuti ketentuan-ketentuan Allah yang sudah ditetapkan. Mari kita ikuti takdir-takdir Allah yang sudah ditetapkan. Ya. Dengan apa saya ingin masuk surga, maka saya akan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Dan saya akan meninggalkan apa yang Allah larang. Ini dia. Baru kita namanya takdir mengikuti takdir. Tapi seandainya kita ingin ditakdirkan masuk surga, sedangkan yang kita amalkan amalan-amalan neraka seperti judi, minuman keras, berzina, mabuk-mabukan, yang kita rintis, yang kita tempuh jalan ke neraka, tapi kita sendiri ingin ke surga, maka mustahil
akan masuk surga. Mustahil Allah akan takdirkan kita masuk surga. Bukan berarti Allah tidak boleh memasukkan kita ke surga. Boleh. Tapi itu bertentangan dengan takdir Allah. Ini yang harus kita pahami, jemaah yang berbahagia. Ya, jadi mari kita pahami takdir itu dengan perkara yang sangat mudah. Saya ingin menjadi orang yang soleh, maka laksanakanlah amalan-amalan soleh. Saya ingin jadi orang pandai, maka ikuti bagaimana supaya orang itu jadi pandai, maka dia wajib belajar. Belajar itu takdir. Menuntut ilmu itu takdir Allah. Jadi supaya kita pandai, kita kena belajar. Kalau kita tidak mau belajar, maka takdirnya bodoh. Mari kita berfikir dengan pikiran yang sangat jernih, dengan tidak menyalahkan takdir Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.